Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Untuk kita mulai kegiatan itu, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kita Tamara, Hadir, Bu. Dwi Kurniawati, Hadir, Bu. Elsa Metalisa, Hadir, Bu. Umi Soleka. Hadir, Bu. Apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Dari apa yang akan kita pelajari? Keanekaragaman hayati, Bu. Ya, betul. Terkait materi keanekaragaman hayati, pernah nggak sih kalian itu melihat kerusakan alam yang terjadi di sekitar tempat tinggal kalian? Pernah nggak kira-kira? Pernah, Bu. Contohnya seperti apa kerusakan alam yang ada di sekitar kalian? Contohnya, Kebakaran, Bu. kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan itu kira-kira disebabkan oleh apa salah satu? Bisa jadi karena buang puntung rokok sembarangan, Bu. Oh, buang puntung rokok. Nah, untuk Dita ini, dia tadi kan jawab terus. Ibu mau nanya sekali lagi. Jadi kalau menurut Dita nih, apa yang dapat Dita lakukan agar kerusakan tersebut dapat ditanggulangi? Reboisasi, Bu. Lakukan reboisasi. Sasi. Betul ya kata Dita tadi, itu salah satunya puntung rokok. Itu disebabkan oleh manusia. Kerusakan alam itu dapat terjadi dengan beberapa sebab. Bisa karena alam dan bisa pula faktor manusia. Nah, Ibu ambil contoh tadi seperti tadi kan Dita sudah menyebutkan kebakaran hutan. Nah, Ibu mencontohkan tentang penebangan hutan. Penebangan hutan itu disebabkan oleh manusia yang melakukan eksploitasi secara berlebihan. Nah, untuk menanggulangi tersebut adalah dengan melakukan reboisasi agar tanah yang tandus dan rusak itu dapat kembali asri. Jadi sebelum itu kan Ibu sudah menyebutkan salah satu dari dampak kerusakan keanekaragaman hayati. Terkait dengan materi kita hari ini yaitu untuk mengetahui upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Ibu telah mempersiapkan media pembelajaran poster terkait hewan endemik yang terancam punah. Dapat kalian lihat di sini. Yang pertama itu ada hewan gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini termasuk dalam kategori hampir punah. Populasinya saat ini sekitar 2.800 ekor. Lalu ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini adalah salah satu hewan yang terancam punah. Populasinya diprediksi tak sampai 400 ekor. Lalu ada elang Jawa, jenis satwa terancam punah dan satwa dilindungi. Diperkirakan jumlahnya sekitar 200 ekor saja. Lalu ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini adalah burung khas Papua dengan jumlah populasinya yang kurang lebih 380 ekor. Kemudian ada pesut mahakam. Pesut mahakam ini termasuk dalam daftar hewan yang sangat terancam punah. Populasinya saat ini tinggal 41 ekor. Lalu ada badak Jawa. Badak Jawa terancam kritis karena populasinya yang sedikit, terdapat 50-60 badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian ada orangutan Tapanuli. Saat ini memasuki populasi terancam kritis dengan total populasi sekitar 155 atau sekitar 121 atau 187 individu. Dan yang hewan endemik terakhir adalah hewan komodo, yaitu sejenis spesies yang terancam punah menurut IUCN. Saat ini jumlah sekitar 3.458 individu. Nah, dari beberapa hewan ini, kira-kira nih menurut kalian sendiri apa yang menyebabkan hewan-hewan ini terancam punah? Coba kalian perhatikan di alam sekitar ini banyak sekali kasus-kasus yang menyebabkan hewan yang terancam punah ini. Kira-kira apa itu? Perburuan liar, Bu. Perburuan liar. Oke, itu salah satu penyebab hewan terancam punah. Ada lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya? Bu.
Apa Elsa Metalisa? Habitatnya terancam. Habitatnya terancam. Oke, betul. Bisa karena faktor manusia juga, atau bisa juga karena faktor alam seperti bencana alam. Disebutkan oleh Dwi Kurnia dan Elsa Metalisa terkait penyebab-penyebab kepunahan hewan-hewan endemik ini. Mungkin akan Ibu jelaskan lebih lanjut terkait penyebab kepunahan hewan endemik ini. Yang pertama itu seperti yang Elsa jelaskan tadi adalah habitatnya yang rusak, seperti konservasi hutan alam menjadi lahan tanaman tahunan, lalu pembukaan hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan, eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada kawasan hutan, lalu ada pembakaran hutan dan lahan seperti yang disebutkan oleh Dita Tamara tadi, ada konservasi hutan alam untuk transmigrasi dan infrastruktur lainnya. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi habitat, sama seperti perusahaan habitat sebelumnya, di mana pada fragmentasi ini aktivitas manusia dalam membangun negara seperti pembuatan jalan, pembukaan area pertanian, dan perkotaan atau kegiatan lainnya. Jika suatu habitat fragmentasi, maka luas daerah tepi akan bertambah. Dengan kata lain, luas zona habitat yang aman bagi jenis-jenis makhluk hidup akan semakin berkurang. Kemudian ada degradasi habitat. Suatu komunitas di suatu habitat dapat mengalami degradasi walaupun habitat tidak langsung terlihat kerusakannya. Faktor eksternal dapat dengan bebas masuk ke dalam suatu habitat. Salah satu contohnya adalah pencemaran air atau udara. Limbah atau bahan kimia berbahaya, baik dalam bentuk gas, cair maupun padat, akan mengancam komunitas pada suatu habitat yang dilaluinya. Kemudian penyebabnya adalah penggunaan spesies yang berlebih untuk kepentingan manusia. Seperti yang disebutkan saudari Nia tadi, itu ada perburuan liar yang mengakibatkan menurunnya jumlah populasi jenis, bahkan mendekati kepunahan. Oleh karena itu, pemanfaatan suatu jenis harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip penggunaan yang berkelanjutan. Kemudian ada introduksi spesies-spesies eksotik. Salah satu contohnya dalam segi pertanian yang ditimbulkan yaitu perubahan sebaran spesies, terutama spesies yang mempunyai nilai ekonomi. Manusia dengan sengaja membawa atau mendatangkan jenis-jenis hewan peliharaan dan tumbuhan budidaya dari suatu tempat ke tempat lain untuk dibudidayakan. Akibatnya, banyak jenis hewan maupun tumbuhan yang berkembang biak bukan di habitat aslinya. Dan yang terakhir adalah kerentetan spesies terhadap kepunahan, yang dapat ditentukan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama itu spesies yang mempunyai sebaran geografis sempit, umumnya rentan terhadap kerusakan habitat. Kemudian ada spesies yang memiliki ukuran populasi yang kecil atau mudah punah akibat pengaruh variasi demografi dan lingkungan serta hilangnya keanekaragaman genetik. Kemudian ada spesies yang memiliki identitas rendah persatuan luas, terutama pada kawasan yang terfragmentasi akan mudah mengalami kepunahan. Nah, tadi kan sudah kalian sebutkan penyebab-penyebab kepunahan dari hewan ini. Coba nih, Ibu mau tahu pendapat kalian mengenai upaya apa sih yang harus kita lakukan agar hewan-hewan ini tidak sampai terancam punah di tangan kita sendiri. Apa kira-kira? Apa yang harus kita lakukan? Tidak melakukan perburuan liar, Bu. Ya betul, saudari Dita. Seperti misalnya nih, kita melihat perburuan liar di hutan. Kita bisa mengambil tindakan dengan menghubungi pihak yang berwajib agar pelaku perburuan liar itu segera ditangkap dan diberi hukuman dengan yang setimpal. Kemudian masih ada lagi, Ibu ingin mendengar pendapat kalian mengenai upaya apa untuk melestarikan keanekaragaman hayati ini. Kira-kira apa? Mendirikan cagar alam, betul. Dengan mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa ini, hewan-hewan yang terancam punah ini akan dilindungi di tempat tersebut.
Dari kegiatan pembelajaran yang telah kita lewati sebelumnya ini, dapat kita simpulkan bahwa beberapa hewan endemik yang terancam punah ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama oleh faktor manusia dan juga faktor alam. Pada faktor manusia itu bisa disebabkan oleh perburuan liar, pembukaan lahan. Lalu untuk faktor alam itu bisa disebabkan oleh bencana-bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati. Baiklah, mungkin hanya itu saja pemaparan materi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kelangsungan hidup kita. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf pada Allah. Kita memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi